Halo Cinefile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul The Addams Family 2. The Addams Family 2 adalah film komedi hitam jalanan supranatural animasi komputer tahun 2021 yang disutradarai oleh Greg Chernin dan Conrad Vernon dengan cerita oleh Hernandez dan Samit serta berdasarkan karakter yang dibuat oleh Charles Adams dengan rating 5,3 dari 10 versi IMDb. Ini adalah sequel dari film 2019 yang menceritakan kisah keluarga Adams saat mereka melakukan perjalanan. Nah, cerita sebelumnya keluarga Adams berakhir dengan bahagia, dan cerita kali ini mereka bakal menghadapin masalah yang lebih serius lagi nih, yaitu menyangkut tentang darah daging mereka. Kira-kira apa yang bakal terjadi sama mereka di film kali ini ya? Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, di video ini kami mau ngasih tahu 6 pemenang terakhir dari pertanyaan yang sudah terjawab di video-video sebelumnya nih. Dan mereka yang beruntung adalah wah, selamat ya buat Cinefile yang beruntung ini. Nah, bagi pemenang dengan akun tersebut bisa DM IG kami di @movierastis ya. Terus buat kamu yang belum beruntung gak perlu berkecil hati, karena nanti pasti kami akan bagi-bagi hadiah lagi. Pokoknya pantau terus video-video dari kami ya, karena mungkin kamulah yang beruntung selanjutnya. Oke, kalau gitu gak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Hari ini adalah hari pameran ilmiah nasional. Tentu aja Wednesday mengikuti pameran ilmiah nasional tersebut. Dan seperti biasa, keluarga Adams datang dengan penampilan yang sangat mencolok. Sekarang adalah saatnya Wednesday memperlihatkan penemuannya. Ia bisa memindahkan kepintaran binatang ke dalam tubuh makhluk lainnya. Dan sekarang saatnya Cyrus Strange untuk memberi persembahan penghargaan untuk peserta pameran ilmiah nasional. Dan pemenangnya adalah semua orang yang mengikuti pameran ilmiah. Nah, si Wednesday ini nggak terima nih karena semuanya bisa menang tanpa ada yang kalah. Melihat hal ilmiah yang telah dilakukan Wednesday, Cyrus menjadi penasaran dan ingin mengetahuinya. Tapi Wednesday tidak ingin memberitahu kepadanya karena itu adalah rahasia keluarga mereka. Pameran telah berakhir, tapi Pugsley malah bikin kekacauan. Sekarang mereka pulang ke rumah. Di sana Paman Vester menasihati Pugsley yang tidak berhasil memikat wanita di dalam pameran hari ini. Lalu tibalah waktu makan malam keluarga. Tapi malam ini adalah ketiga kalinya Wednesday tidak mengikuti malam makan bersama keluarga. Gomez pun merasa bahwa ia telah menjauhi mereka semua. Tapi Morticia menganggapnya itu hal yang biasa terjadi. Gak kehabisan akal, Gomez pun pengen mengajak keluarganya berlibur untuk melihat berbagai macam-macam orang di negara mereka. Dan dengan maksud mempererat hubungan keluarga mereka juga. Morticia pun sangat setuju dengan apa yang disarankan suaminya. Terus gak perlu nunggu lama nih, besoknya langsung mereka pergi berlibur menggunakan mobil camping keluarga Adams. Dengan tujuan mempererat hubungan keluarga, Gomez pun memaksa Wednesday dan Pugsley ikut berlibur bersama. Namun sebelum mereka berangkat, datang nih kakek-kakek bernama Mustela. Ada bukti yang menyatakan bahwa putri mereka yang baru lahir ditukar dengan anak lain di rumah sakit bernama Wednesday Adams. Mendengar pernyataan tersebut, Gomez dan Morticia cuma ketawa. Dia menganggap kalau Mustela adalah orang bayaran Wednesday buat ngebatalin rencana liburan mereka. Setelah itu, perjalanan liburan mereka pun dimulai. Pertama, mereka akan pergi ke kota Salem, kota para penyihir. Lalu melintasi kota di berbagai negara sampai mereka tiba di tujuan terakhir, yaitu Death Valley. Perjalanan mereka akan memakan waktu selama 3 minggu. Dalam perjalanan mereka diikuti oleh Mustela yang membawa bodyguardnya. Rencana mereka adalah mengambil kembali Wednesday ke keluarga Susalito, atau mereka akan dipecat. Menuju kota Salem tinggal 10 mil lagi, tapi Paman Vester malah merubah tujuan liburan mereka ke air terjun Niagara. Nah, karena Paman Vester sebelumnya menjadi kelinci percobaan Wednesday, dengan perlahan kayaknya dia mulai berubah menjadi gurita nih.
Pugsley mencoba memikat wanita yang ada di sekitarnya. Dengan sedikit bantuan dari Wednesday, ia menggerakkan tubuh Pugsley menggunakan boneka voodoo, berdansa, lalu melemparnya ke air terjun. Morticia melihat Mustela bersama bodyguardnya berada di tempat yang sama dengan mereka. Terus buat menghindari mereka, keluarga Adams pun melompat ke dalam Niagara dan berhasil selamat. Wednesday perlahan menyadari keanehan yang terjadi dengan ayahnya, tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Nenek Carol membuat sebuah pesta di rumah. Ia menjual tiket dan menjanjikan para pengunjung mendapat pertunjukan yang menarik. Dan itu membuat nenek tidak bisa dihubungi oleh Morticia. Malam ini Gomez dan Morticia menceritakan masa saat Wednesday dan Pugsley masih balita. Paman Fester juga menceritakan saat ia membuat keributan di kamar bayi dulu. Awalnya nih, dia berniat buat ngelihat keponakannya, tapi karena kekacauan, semua bayi yang ada di ruangan itu menangis. Terus dengan melakukan juggling bayi, Paman Fester mengembalikan para bayi secara acak. Dan kelakuan yang dulu dia perbuat malah bikin Morticia sama Gomez panik nih. Morticia takut kalau apa yang dikatakan Mustela itu benar. Tapi itu nggak bakal menghentikan niat mereka buat ngerebut Wednesday kembali. Lalu Gomez memiliki ide untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi sekarang. Dan dari atas pohon, Wednesday tahu apa yang ayah dan ibunya bicarakan. Perjalanan liburan terus mereka lakukan. Saat ini keluarga mereka berada di pantai Miami. Dari jauh mata memandang, datang seseorang yang ditunggu-tunggu oleh Gomez. Dia adalah Cousin It. Nah, dia ini akan bergabung dengan mereka di dalam perjalanan. Thing yang menjadi pengemudi perjalanan mereka. Sekarang mereka sampai di Texas, San Antonio. Wednesday menceritakan tentang dirinya yang sangat merasa berbeda dengan keluarganya kepada It. Kemudian dengan masukan dari It, Wednesday sedikit termotivasi. Di belakang kendaraan mereka, Mustela dan bodyguardnya masih mengejar. Sekarang mereka melakukannya secara terang-terangan. Nah, Morticia ingin menghindari dan bersembunyi dari mereka. Dan Gomez punya tempat yang tepat. Di tengah kota ada tempat bernama Di Alamo. Gomez mengajak mereka semua ke sana. Di tempat tersebut, Wednesday didandani secara paksa dan mengikuti pertunjukan panggung dengan menggunakan gaun pink dan wig rambut bersama anak-anak lainnya. Keluarga mereka juga menyaksikan pertunjukan itu dari kursi penonton. Mustela dan bodyguard ikut masuk ke dalam acara tersebut, tapi mereka berhasil digagalkan oleh Gomez waktu mau mengambil Wednesday. Keluarga Adams kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Wednesday tahu kalau orang itu selalu mengejar, tapi Gomez masih bohong ke Wednesday. Dia nggak mau bilang yang sebenarnya. Gomez berencana pergi ke suatu tempat, tidak menarik perhatian, dan mereka akan kembali seperti biasa. Keluarga Adams tiba di Grand Canyon. Mereka berada di tepi ngarai dan Paman Fester semakin terlihat ada perubahan di tubuhnya. Wednesday diberi kalung peninggalan neneknya. Kalung itu hanya untuk wanita keturunan Adams dan sudah menjadi turun-temurun untuk diwariskan. Lalu gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba Pugsley kembali membuat ledakan di ngarai. Saat senja, Wednesday sedang memperhatikan kalung yang diberikan ibunya. Kemudian jebakan yang ia siapkan mengenai Mustela. Lalu ponsel dari kantong Mustela berbunyi. Itu adalah sebuah panggilan video dari Tuan Strange. Ia memberitahu kalau semua ini adalah tentang Wednesday. Tuan Strange dan istrinya terpisah dari putri kandung mereka di malam saat putrinya dilahirkan. Nah, kebetulan waktu itu bayinya dia tuh seruangan sama Wednesday. Sampai akhirnya pas pameran kemarin dia melihat Wednesday. Ia menganggap bahwa Wednesday adalah putrinya yang telah lama hilang. Dia menilai dari kesamaan fisik dan kesamaan dari kejeniusan miliknya. Tuan Strange memberikan fakta-fakta lain yang membuat Wednesday mulai ragu. Lalu ia menyuruh Wednesday untuk datang ke rumahnya di Susalito. Namun karena Wednesday anak yang jenius, tidak secepat itu ia menerima pernyataan dari Tuan Cyrus Strange. Ia akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengklarifikasi pertanyaan Tuan Strange. Malam harinya Wednesday mengambil bulu ayahnya untuk dijadikan sampel. Setelah melakukan riset, ternyata benar nih kalau Wednesday bukan bagian dari Adams. Jadi malam itu juga Wednesday pergi dari mereka dan hanya meninggalkan selembar pesan.
Wednesday yang didampingi Large akan pergi melakukan perjalanan kebenaran ke Susalito. Gomez dan Morticia juga akan menyusulnya, menculik saksi yang diperlukan dan membuang keraguan mereka terhadap Wednesday. Wednesday dan Lars terus berjalan. Di Death Valley, mereka bertemu dengan anggota geng motor. Sempat terjadi perseteruan, namun Wednesday bisa mengatur semuanya. Lurch, show these cretins what you're cold dead. Hands on your back, I will survive. Oh, as long as Hingga mereka akhirnya memberikan tumpangan. Keesokan harinya, mereka berdua sudah berada di Susalito dan tiba di rumah Tuan Strange. Di dalam mereka bertemu dengan istri Tuan Strange bernama Inggit dan anaknya Ophelia. Ia mengajak Wednesday ke ruang laboratorium miliknya. Tuan Strange menunjukkan semua proyek yang sedang ia lakukan, termasuk meneliti perilaku manusia. Hal tersebut membuat Wednesday sangat tertarik. Tuan Strange juga menginginkan karya ilmiah yang dibuatnya saat pameran waktu itu. Ia menginginkan formula yang menjadi rahasia keluarga Addams tersebut. Tapi sebelum itu, mereka tes DNA dulu. Saat pengurutan DNA telah selesai, ternyata DNA mereka sangat cocok. DNA match. well, Dari CCTV terlihat para keluarga Addams sudah tiba di depan pintu rumah Tuan Strange. Mereka pun keluar untuk menyambutnya. Keluarga Addams datang untuk menyelamatkan Wednesday dari Tuan Strange. Tapi fakta penelitian membuktikan bahwa hasil DNA dari Wednesday dan Tuan Strange 100% cocok. Gomez dan Morticia tidak percaya, tapi mau gimana lagi? Nah, Wednesday mau mengucapkan perpisahan yang layak dan terhormat atas kontribusi yang sudah diberikan mereka dalam hidupnya. Bahkan sekarang Lars juga jadi anak buahnya Tuan Strange. Terus sebelum pergi, keluarga Addams dipersilahkan untuk menginap semalam. Pugsley bertemu dan pergi bersama Ophelia. Kayaknya mereka saling suka nih. Tapi ternyata Ophelia bukan manusia. Dia adalah seekor babi. Morticia yakin kalau Cyrus Strange berbohong. Tapi mereka nggak ada bukti dan nggak tahu cara membuktikannya kepada Wednesday. Saat itu, Pugsley datang dan menggiring istri dan anak dari Tuan Strange. Dan di waktu yang bersamaan, Tuan Strange muncul lalu menjelaskan bahwa mereka berdua memang sebenarnya adalah hewan yang dimasukkan sifat manusia. Jadi itulah sebabnya Tuan Strange menginginkan Wednesday, karena eksperimen yang dilakukan Wednesday selalu berhasil, sedangkan dia tidak. Jadi Tuan Strange memalsukan DNA miliknya. Karena udah terlanjur ketahuan, Tuan Strange mengeluarkan asap yang menidurkan keluarga Addams dan menjadikan mereka percobaan subjek pertamanya bersama Wednesday. Tuan Strange memiliki berbagai DNA yang sudah ia siapkan dalam tabung yang mengurung keluarga Addams. Dan dia juga bisa mengganti sifat buruk yang dimiliki mereka dengan sifat yang ia inginkan. Dengan begitu, Tuan Strange bisa mengubah dunia, mengendalikan semua manusia, memberi mereka kekuatan dan keganasan dari hewan yang ada di muka bumi. Pasti akan banyak petinggi di dunia yang akan membayar untuk hal tersebut. Dan semua itu berkat keberhasilan eksperimennya Wednesday. Melihat sifat jahat yang dimiliki Cyrus Strange, Wednesday menjadi muak. Ia tidak ingin lagi mengikuti Tuan Strange. Meskipun dia adalah ayah kandungnya yang cerdas, Wednesday tetap memilih keluarga Addams yang apa adanya. Rencana tetap berlanjut. Tuan Strange menekan tombol yang akan merubah mereka menjadi hewan. Wednesday memerintahkan Lars untuk menghentikan Tuan Strange, tapi Tuan Strange juga bodyguard bernama Pongo. Ternyata nih, Pongo adalah teman satu selnya Lars waktu dulu mereka di dalam penjara rumah sakit jiwa, dan mereka lepas karena Gomez sama Morticia nolong Lars. Sempat di Texas, Pongo ngasih tahu ke Lars kalau Wednesday dalam bahaya, makanya Lars ngikutin Wednesday terus. Dengan bantuan mereka berdua yang berada di pihak Wednesday, keluarga Addams pun terbebas dari kurungannya. Sialnya, Tuan Strange terkena tumpahan cairan hijau dari hasil eksperimennya sendiri. Dirinya pun berubah menjadi gabungan dari berbagai hewan. Sekarang mereka semua dalam bahaya. Pongo dan Lars pun kalah dalam sekali banting oleh Tuan Strange. Kemudian datang Paman Vester yang sepenuhnya sudah berubah menjadi gurita. Dua monster itu pun bertarung. Dari belakang datang Inggit sama Ophelia buat ngebantu ngelawan Tuan Strange. Dengan pertarungan yang sengit, Paman Vester berhasil mengalahkannya dan menjatuhkannya ke jurang. Setelah itu, Paman Vester terlihat sekarat. Wednesday sangat merasa bersalah dengan apa yang telah ia perbuat terhadapnya.
Dengan menggunakan kalung pemberian ibunya yang berisi tetesan darah dari seluruh keluarga Addams, Wednesday pun membuat penawarnya dan mengembalikan Paman Vestar ke bentuk aslinya. Dan karena Ophelia terkena cairan hijau, ia pun menjadi manusia seutuhnya. Wednesday meminta maaf atas semua kesalahan yang sudah ia lakukan kepada keluarga Addams. Namanya juga orang tua, pasti bakal memaafkan kesalahan anaknya dong ya. Lalu sudah waktunya mereka pulang ke rumah sekarang. Sesampainya di halaman rumah, pesta yang dilakukan Nenek Carol belum selesai. Acara semakin meriah dan tamu semakin banyak berdatangan. Morticia juga malah menganggap itu semua hadiah kepulangan buat mereka dan Cousin It yang memeriahkan pesta mereka. Semuanya bersenang-senang di pesta. Gomez berhasil mempersatukan keluarganya dalam perjalanan liburan. Tapi masih ada satu hal yang masih rancu nih. Tuan Strange kan kebukti kalau udah bohong soal jadi ayah kandungnya Wednesday. Terus Wednesday juga udah ngecek DNA rambut yang dimiliki ayahnya itu nggak sama dengan DNA punya Wednesday. Lalu diketahuilah ternyata Gomez ini pakai rambut palsu. Ya pantas aja nggak cocok DNA-nya. Gomez juga sempet nih ngajak keluarga Addams jalan-jalan lagi, bahkan untuk mengelilingi dunia. Keluarga mereka berakhir dengan bahagia. Kemudian film pun selesai. Nah, itulah akhir dari cerita The Addams Family 2. Jalan ceritanya makin menarik ya. Sebagai anak yang terus tumbuh, kita mungkin bukan anak kecil lagi nih, atau membutuhkan bantuan orang tua untuk semua yang kita lakukan. Tapi kita pasti selalu membutuhkan cinta dari hati mereka, terutama saat kita berpisah dengan mereka. Movie Rastis memberi skor 8 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau banget buat kalian nikmatin. Menurut kamu yang udah nonton film ini gimana? Komen-komen ya. Dan terakhir, Movie Rastis mau ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton serta ngikutin giveaway dari kami. Terus support channel ini dengan tekan like-nya ya jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau mau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya selalu jaga kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!